Santai bareng Koko. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau, jika kita dengar kisahnya yang dulu, dibully habis-habisan karena konon kata sangat jelek, sangat dekil. Nah, berbekal spirit yang pantang menyerah, kita ingin dengar kisah nyata sukses beliau, bagaimana bisa sampai sekarang ini begitu cetar, ya. Jadi kalian wajib nonton video ini sampai habis, karena seperti biasa di sela-sela talk show Koko bakal share kosakata umum bahasa Mandarin yang sesuai dengan topik hari ini yang bisa kamu praktekin hari ini juga langsung, ya. Tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, kita langsung sambut Nana. Halo. Ya. Nah, coba cerita sejak kapan kamu mulai mengalami transformasi besar-besaran? Makasih loh. Sebenarnya aku ngerasa hidup aku menjadi lebih baik itu ketika mulai dari SMA ya. Oke. Iya, karena kan dulu aku punya pengalaman yang memang menurut aku tuh nggak banget gitu. Dulu aku tuh ketika aku masih kecil, aku tuh bener-bener kayak nggak ada teman sama sekali. Aku dibully sama teman-teman aku gitu, karena aku nggak terlalu cantik seperti teman-teman yang lain gitu. Dan pada waktu itu rambut aku tuh kayak masih coklatan pirang gitu, terus hitam, dekil gitu. Udah gitu teman-teman aku tuh nggak mau temenan sama aku karena aku tuh nggak terlalu cantik sih. Tapi gimana sih caranya aku tahu nih kekurangan aku di mana, jadi ya aku mau berusaha menjadi lebih baik sih gitu. Nah, kamu tadi sempat mention komparasi antara jelek dengan cantik. Sebenarnya menurut kamu definisi cantik atau jelek itu apakah ada tolak ukurnya? Sebenarnya nggak juga sih. Tapi kalau menurut aku cantik itu relatif ya kok. Tapi kan kalau menurut aku sendiri cantik itu ya pasti memiliki good attitude gitu. Oh, jadi bukan hanya mengenai paras ya? Iya. Karena kan kita percuma ya kayak cantik tapi kita nggak punya attitude itu percuma banget gitu. Jadi menurut aku cantik itu ya punya attitude yang baik, kita punya sopan santun yang baik kepada semua orang gitu. Bahkan orang bisa respect sama kita kalau kita punya attitude yang baik gitu. Berarti menurut Nana mungkin di luaran sana yang cantik kayak selebgram belum tentu attitude mereka bagus ya? Nah guys, attitude di dalam bahasa Mandarin itu kita sebutnya tai tu. Coba nah. Tai tu. Nah, sekali lagi ya, tai tu. Tai tu. Oke, tadi Nanaka ada sempat cerita mengenai masa-masa dia dibully. Koko rasa pasti waktu dibully dulu pasti juga sangat mengalami stres ya. Bahkan mungkin sekarang sudah cetar, sudah masuk ke dunia kerja, dunia perkantoran, pasti ada masa stresnya. Nah, bagaimana cara biasanya kamu menyikapi stres yang terjadi? Sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang mudah stres ya. Jadi aku tuh orangnya selalu mikir hal-hal positif. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup aku, ya aku mikir positif gitu. Karena aku yakin ketika kita berpikir positif, pasti itu hasilnya juga bakal positif kayak gitu. Dan memang aku ini kan sekarang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta yang memang kerjaan aku ini berhubungan langsung dengan banyak orang gitu. Di situ aku banyak banget belajar gimana sih cara menghandle stres dan komplain dari semua penghuni yang ada di tower itu gitu. Jadi gitu sih sebenarnya. Oke, nah sebenarnya seperti tadi Nana cerita, mungkin berbekal mindset positif. Kalau Koko sendiri biasa suka pakai tips meditasi. Jadi di saat pikiran kita sangat kacau, sangat berisik, ya kita meditasi. Nah, meditasinya itu seperti apa? Ya kita cukup inhale, exhale. Jadi maksudnya tarik nafas, kemudian buang nafas. Nah, itu kita bisa bikin misalkan 50 kali, pasti kita akan merasa lebih relax, Ya, lebih santai. lebih nyaman ya. Nah, tadi kita bahas tentang stres, kemudian ada beberapa mindset positif, kemudian juga meditasi, ya. Kalau Nana sendiri itu tempat seperti apa yang biasa bisa memberikan ketenangan yang sempurna? Iya. Kalau untuk aku sendiri biasanya ketika di malam hari ya tentunya. Di setiap malam hari itu aku ngerasa aku lebih tenang, perasaan aku juga lebih damai gitu. Karena aku setiap malam itu pasti aku ngerasa lebih dekat sama Tuhan gitu. Jadi aku bisa meluapkan semua apapun yang ada di dalam
hidup aku saat ini, aku ungkapin semua gitu. Jadi aku benar-benar merasa dekat, dan setelah itu ya besokannya aku jadi lebih baik lagi gitu. Oh, jadi Nyaman Nana banget. ini malahan kalau malam hari itu bukan dekatnya sama pacar, ya, jadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, nah seperti Nana sudah bisa sampai ke tahap seperti ini, menurut saya udah sangat inspiring, sangat hebat. Nah, Nana pasti sharing ya, maksudnya sharing kata-kata bijak kepada teman-teman dekatnya. Nah, mungkin bisa share kepada para penonton juga. Aku cuman bilang ke teman-teman semuanya, never give up with your big dreams until they come true. Karena di sini aku benar-benar rasain banget ya perjuangan aku seperti apa, dan semua keinginan aku bisa tercapai. Tentu semuanya itu dengan atas kerja keras dan doa sih. Jadi semua itu bisa tercapai sampai seperti ini gitu. Nah, seperti kamu tadi mention mimpi, ya. Bahasa Mandarinnya itu mengxiang. Mengxiang, Nah, sekali lagi ya, ikut koko ya, mengxiang. mengxiang. Nah, mimpi yang kamu sebut itu, Koko yakin pasti butuh kerja keras, banyak doa. Nah, saya yakin itu pasti tidak mudah. Nah, bisa lebih spesifik nggak mimpi yang kamu sebut itu seperti apa sih? Gitu ya. Iya, jadi dulu ini aku pernah nih ya, pernah punya pengalaman. Jadi ketika aku sekolah SMA ya, kelas SMA kelas 1. Jadi aku ingat banget nih, guru BK aku konseling. Ya. Jadi minta semua anak-anak muridnya itu bikin apa namanya, nulis lah gitu, kayak nulis untuk masing-masing cita-citanya mau jadi apa gitu. Dan di situ aku cuma nulis kalau aku tuh mau jadi model. Dan kebetulan aku waktu itu dipanggil sama guru aku kalau aku suruh maju ke depan untuk membacain cita-cita aku mau jadi apa sih gitu. Dan akhirnya aku coba ke depan dan aku jelasin ke semua teman-teman aku dan guru aku gitu kalau aku tuh mau jadi model. Nah, pada saat itu guru aku tuh nggak percaya kalau aku tuh mau, masa sih kamu mau jadi model gitu kan, secara kamu tuh nggak tinggi gitu kan. Terus Nah, biasanya terus kamu sekarang bisa setinggi itu, ada minum obat tambah tinggi atau gimana tuh? enggak sih sebenarnya. Jadi aku rajin banget renang ya dulu. Aku suka banget renang. Jadi setiap seminggu sekali aku pasti renang. Kenapa renang bukan basket? Sama-sama bisa bikin tinggi loh. Iya, tapi aku lebih suka renang. Oke. Iya, jadi aku suka banget renang. Jadi itu bener-bener efek banget buat aku, jadi ngerasa aku kayaknya sekarang aku jadi tinggi gitu loh. Karena kan biasanya kalau anak-anak masih muda itu pertumbuhannya masih bisa kan. Nah, akhirnya aku sempat ditanya sama guru aku, biasanya kan kalau model itu pasti harus cantik gitu, putih, tinggi semampai. Nah, akhirnya aku cuman bisa senyum aja, nahan malu juga kan, itu namanya di depan teman-teman gitu kan. Ya udah. Tapi pada akhirnya aku coba kayak gimana sih caranya gitu supaya aku bisa jadi model gitu sesuai dengan apa yang aku mimpikan gitu. Dan akhirnya ternyata ya sampai sekarang aku bisa jadi finalis gitu. Nah, guys, kalau model di dalam bahasa Mandarin itu kita bacanya moteur. Moteur. Nah, sekali lagi ya, moteur. Moteur. Ya. Nah, kamu kan tadi cerita mengenai model. Kemudian saya pernah baca profil Nana juga pernah ikutan seleksi pramugari. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Ya. Iya, jadi sebenarnya tahun kemarin aku coba ikut pramugari gitu, dan itu aku sebenarnya semua di dalam diri aku itu semuanya di dalam hati ya. Jadi waktu itu aku pernah bilang gimana sih caranya aku supaya jadi pramugari gitu dulu pas masih kecil. Dan akhirnya adalah kesempatan aku untuk ikut pramugari waktu itu. Ya udah. Itu yang plat biru, plat merah atau apa? masih baru. Oke. Iya, jadi akhirnya aku coba ikut pramugari, dan alhamdulillahnya aku tuh bener-bener sampai pada tahap itu gitu. Udah lolos seleksi, kita tuh lolos seleksi waktu itu ada berapa pertanyaan ya? Ada berapa tahap total untuk seleksi? 8. Oke. Dalam kurun waktu sebulan, 8 tahap. Beda. Jadi seleksi pertama biasanya antara 2 minggu seperti itu. Iya, jadi aku senang banget sih sebenarnya karena setiap tahap aku lolos, tapi pada titik dimana aku udah
harus melanjutkan, aku harus stop gitu, Ya. karena ada sesuatu hal yang Ya. memang aku nggak bisa lanjutin gitu. Oke. Nah, kalau pramugari di dalam bahasa Mandarin kita bacanya Kong Jie. Kong Jie, Nah, sekali lagi ya, ikut Koko ya. Kong Jie. Kong Jie. Oke. Jadi sebenarnya bukan hanya itu aja ya kok. Jadi Hmm. aku tuh pernah ikut syuting juga gitu. Oh, Iya. FTV berarti. Sinetron sama film. Oh, oke. Iya. Film layar lebar. Iya. Wow, oke. Nah, gimana tuh Iya. ceritanya? Biasa sih sebenarnya, ya mulai dari hati kecil aja, kayak nyeletuk aja gitu, ngomong gimana sih, oh aku udah pernah jadi model gitu kan, aku udah pernah jadi model, dan gimana sih caranya aku supaya bisa masuk TV dan bisa ngebuktiin sama semua orang kalau aku tuh bisa. Dan akhirnya pada sewaktu itu aku bener-bener rasa kok ada yang ngajakin aku, kok ada yang ngajakin aku untuk casting. Oke. Ya udah, aku coba ikut casting. Hmm. Dan alhamdulillah pada waktu itu aku lolos. Aku lolos, tapi tentu bukan jadi pemeran utama langsung ya kok gitu kan. Kita masih jadi kayak peran-peran pembantu Ya, gitu. ya. Dan waktu itu aku jadi model Hmm. di salah satu film gitu. Nah terus aku lanjut lagi, ada yang nawarin aku syuting sinetron. Oke. Mm-mm. Nah, supaya nggak kejauhan ya. Nah, sinetron di dalam Mandarin itu kita bacanya lian xu ju. Lian Xiu Chu. Nah, sekali lagi nggak apa-apa ya. Lian xu ju. Lian Xiu Chu. Ah, kemudian ada kata kunci casting atau Mhm. audisi ya. Kita Iya. bacanya itu shi jing. She Jing. Nah, shi jing. She Jing. Oke, lanjut ya. Iya, jadi waktu itu aku pernah ikut, iya diajakin sama manajemen aku untuk ikut sinetron. Oke. Aku seneng banget kan karena, si anak aku nih gitu kan, mama aku bilang, anak aku masuk TV gitu kan, seneng banget dong pasti. Dan akhirnya bilang ke saudara-saudara aku kalau, si Nana mau masuk TV nih gitu. Ya udah, akhirnya mamaku, papa aku bilang ke saudara-saudara supaya nonton TV. Dan ternyata ini pengalaman yang menurut aku nggak bisa aku lupain gitu, karena ketika aku syuting, aku udah bilang ke semua keluarga aku kalau aku tuh masuk TV gitu, semua udah nonton. Dan ketika pada waktu itu tayang nih, yang bikin aku nyesek adalah aku cuma kelihatan belakang ini ya doang sini doang. Terus semua keluarga tuh jadi kayak ketawa gitu, mana kok nggak kelihatan gitu. Dan kayak aku jadi malu sendiri kan, oh iya kok aku nggak kena gitu kan. Jadi ya udahlah, tapi akhirnya aku coba lagi sampai akhirnya aku berdoa sama Tuhan, ya Tuhan kasih kesempatan aku sekali aja untuk ngebuktiin sama semua orang kalau aku tuh bisa gitu. Kasih aku peran yang menurut aku semua orang bisa ngeliat aku gitu. Dan berjalan waktu, akhirnya itu benar-benar kesampaian. Aku waktu itu ini ya, sinetron Centini dulu. Aku pernah ikut sinetron Centini dan aku jadi sekretaris bos gitu. Dan setiap hari aku sama Godaan bosnya, bukan? enggak. Aku dulu syuting itu sama Kak Dewa Persik ya Oke. dulu. Jadi setiap hari aku selalu satu scene sama Kak Dewa Persik gitu. Tapi kamu pernah cerita ada sama Boy William juga kan ya? Iya, Ah, iya dia. Itu gimana tuh? Itu FTV atau? Itu sinetron. Oh, sinetron. Iya, yang Oke. Jadi pernah aku sama dia yang memang waktu itu yang aku bilang tadi, aku cuman dapet leher belakang aku doang. Oh, yang itu Iya. Boy William. Iya. Oh, oke. Berarti dia cuma kasih kamu kesempatan kelihatan leher Iya, doang. cuma lehernya doang dari belakang. Itu gila, nggak pernah. Mungkin itu nggak bisa aku lupain dan seumur hidup aku gitu kan, karena ya cuman kelihatan belakangnya doang gitu. Orang juga nggak bisa ngeliat aku gitu. Nah, guys, kalau kesempatan di dalam Mandarin itu bacanya Ji Hui. Ji Hui, Nah, sekali lagi Ji Hui. Ji Hui. Oke. Nah, balik lagi ke Dewi Persik. Iya. Nah, Iya, jadi pada waktu itu memang aku setiap hari syuting setiap hari sama Kak Dewa Persik. Dan jadi semua orang itu satu kampung itu bisa ngeliat aku dong gitu. Bahkan guru-guru aku yang dulu pernah ngeliat aku, oh si Nana gitu kan, yang wow. iya gitu,
yang dulunya begini bisa jadi kayak gini gitu. Oh, berarti kan. kamu ada broadcast ya? Woi nonton, woi nonton. Enggak sih, cuman emang aku cuman share jangan lupa nonton ya gini-gini. Oh. Jadi dari teman ke teman, guru ke guru gitu, semuanya itu bisa lihat aku. Terus teman kamu yang dulu bully kamu siapa lagi? Mereka nggak ada save nomor lu kan? Siapa ini? Oke. Iya, ya akhirnya sih semua akhirnya jadi temen ya. Tapi ya udahlah ya, tapi kita ambil positifnya aja. Kita kan nggak boleh, kalau orang udah pernah bully kita ya, kita jangan bully mereka lagi gitu. Kita harus tetap berbaik hati gitu Iya. sama mereka. Nah makanya kalau Koko sendiri kan suka baca biografi orang sukses. Orang sukses itu selalu ngomong, malahan di saat kita udah makin tinggi, sama kita makin kesepian. Karena kita jadi susah membedakan siapa yang teman asli, Iya. siapa yang cuma mau nempel ke popularitas kita. Setuju ya? Setuju. Iya. Jadi biasa kamu bagaimana sih, maksudnya seleksi pertemanan? Maksudnya bagaimana kira-kira jadi bisa melihat, oh ini kamu cuma mau nebeng popularitas saya. Ini memang teman suka duka dia bakal ada. Nah, kamu ada tips nggak? Kalau untuk aku sendiri sih, aku lebih nyaman ya. Aku lebih nyaman temenan sama teman aku yang zaman sekolah sih, SMA. Karena Iya. bisa nerima kamu saat jelek, dekil. Jadi mereka tuh benar-benar mengikuti proses perjalanan kita gitu. Oke. Kalau sekarang kan kalau di Jakarta banyak banget ya, kayak kita udah ini udah enak, banyak banget. Yang dulu pernah aku itu mikir semua orang di Jakarta itu baik, ternyata enggak. Gitu. Oke. Ternyata enggak sama sekali gitu. Ya jadi aku sih cukup ambil ini ya hikmahnya aja gitu. Ya sempat, soalnya kamu sempat kemarin cerita saat kamu udah cantik, udah cetar itu suka dimodusin. Oh, iya. Apalagi zaman-zaman kamu getol banget ikut model, pernah juga jadi usher, pokoknya wah udah banyak Iya, lah, udah banyak banget. melalang lintang lah. Nah itu gimana tuh? Kamu biasa caranya bagaimana tackle cowok-cowok yang suka modusin kamu gitu loh, yang sok-sok baik tapi inti-intinya ya kita udah tahu lah mereka mau ngapain gitu loh. Sebenarnya aku belajar dari pengalaman nih, banyak banget pengalaman aku di Jakarta yang memang apa ya, banyak banget sih sebenarnya kalau dimodusin nih yang ngajakin aku yang nggak salah baik. satu contoh aja, salah Satu contohnya yang paling berkesan. Ada nggak, maksudnya cara dia modus itu kayak gokil abis? Iya sih, mana ya, banyak juga soalnya yang modusin. Aduh bingung nih kok. Ada sih waktu itu dia tuh, jadi waktu itu dia senior sih sebenarnya, dia senior aku, dan dia tuh kalau ada tugas atau apa dia selalu ngajarin aku gitu. Oh ini berarti ceritanya teman di perkuliahan atau gimana? Iya, Oke. perkuliahan. Kan waktu itu aku syutingnya itu emang masih zaman-zaman kuliah juga Oh, gitu. oke. Ikut model juga zaman-zaman kuliah gitu. Tapi kalau dia modusin, kalau kamu juga interest kan sebenarnya nggak masalah. Iya. Kamunya interest nggak sama dia? Sebenarnya awalnya iya. Ah. Awalnya iya, kita sama-sama emang oh nih kok ini dia baik banget gitu kan, dia baik banget, dia selalu kasih perhatian gitu. Tapi akhirnya Karena dia ujung-ujungnya karena dia jarang sikat gigi, jadinya kamu ilfil. enggak juga. Jadi dia tuh ujung-ujungnya ya ngajak yang aneh-aneh gitu loh. Iya. Tapi untungnya di sini tuh ada mama aku ya di Iya. Jakarta, jadi selalu aku tuh kalau pulang malam pasti selalu ditelepon, jadi aman lah. Jadi pesan aku buat teman-teman semuanya, jangan pernah memandang orang itu sebelah mata. Karena kita tuh nggak pernah tahu ya, 5 tahun, 10 tahun ke depan mereka tuh menjadi apa gitu. So buat teman-teman, pokoknya kita tetap hargain semua orang di sekeliling kita gitu. Oke. Ya, justru di saat kita ada di titik terendah, kita begitu dibully orang, itulah di saat nanti suatu hari kita udah sukses, kita flashback, itulah yang bakal bikin kita tetap stay humble. Iya. Nah, guys, so tadi kita sudah dengar bentar cerita inspirasi dari Nana, di mana dulunya dibully-bully habisan dan sampai sekarang ini bisa sukses ya, bisa ikut model, pramugari, dan bahkan menjadi top 10 finalis The Supermodel Indonesia 2017 ya. So, tapi semuanya ini tidak terlepas dari kerja keras yang pastinya, banyak doa, dan memang tidak mudah. Tapi ya balik lagi, kalau kita mau sukses ya kita harus keluar dari comfort zone kita ya. Nah, jadi teman-teman, jika kalian merasa sekeliling kalian ada teman yang
cerita kehidupan yang menarik untuk Koko bahas, tag akun teman kamu di bawah kolom komentar. Nanti Koko akan undang mereka ke sini. Oke? 再见。 Cecen.